Indonesia Cerdas. Melalui apa? Di sana kita sudah sampaikan, kita punya program tahun ini namanya Indie School. Indie School adalah pendekan, panjangnya adalah Indonesia Digital School. Jadi bukan kita mau membangun sekolah digital, tapi kita ingin melengkapi sekolah dengan teknologi digital. Nah, itu persembahan Telkom Indonesia untuk Indonesia. Kenapa seperti itu? Nanti di belakang akan kita jelaskan. Baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa kita membuat program Indie School? Nanti ada apa itu program Indie School, dan terakhir bagaimana kita akan menjalankan Indie School. Nah, mungkin kita mulai dari mengapa. Tadi sudah diceritakan, Pak Ganesh sudah cerita, ada murid yang pusing, bukan pusing gitu ya, dikelilingi oleh gadget. Jadi memang kita menyadari pada saat kita mau membangun program ini, kita menyadari bahwa teknologi telah membuat segalanya berubah, perilakunya berubah. Anak-anak sekarang semuanya bangun tidur ya kan, iPad-nya mana? Apa yang terjadi? Mereka sebenarnya bisa mengetahui segala hal dari apa yang mereka pegang. Jadi itu yang terpenting. Kemarin minggu yang lalu kita kedatangan Philip Kotler, ya, seorang profesor. Dia sendiri menyatakan ada sekarang profesor yang ditanyain apapun bisa jawab. Mau ditanyain ilmu pengetahuan alam, ditanyain sejarah, ditanyain kerajinan seni, bahkan ditanyain lagu anak-anak bisa jawab. Ini profesor yang ngomong, Profesor Kotler kenal ya? Coba profesor siapa yang bisa menjawab semuanya? Ternyata sebetulnya profesor juga benar. Anak-anak sekarang itu sudah tahu bagaimana cara mereka mencari sesuatu, bagaimana mereka. Gak usah diajarin. Artinya orang tuanya nggak perlu ngajarin, karena sama temannya udah diajarin. Nah, ini perilakunya memang berubah. Sekarang apapun dia tanya, bukan Google, dan dia bisa mendapatkan segala sesuatu. Ya, untungnya memang zaman kesini yang terakhir kita ada penelitian yang lumayan membaik. Jadi ternyata anak yang lahir langsung dengan gadget, dengan teknologi sudah sangat familiar, itu justru melewati masa-masa di mana kalau zaman dulu orang berinternet belajarnya kelewatan itu yang namanya konten-konten dewasa gitu. Kalau sekarang nggak ada. Ternyata survei terakhir mengatakan sudah jauh tertinggal. Sekarang itu traffic internet lebih banyak yang positif, lebih banyak yang positif. Jadi kita nggak usah khawatir anak-anak bermain internet. Lebih banyak yang positif. Memang ada yang sifatnya game dan lain sebagainya, tapi no problem. Tapi terutama yang ini, profesor yang satu ini ternyata sangat banyak membantu. Nah, sekarang apa yang berikutnya? Kita melihat sekarang, kalau zaman dulu mungkin kita mencari alat peraga itu sulit. Sekarang ada perpustakaan alat peraga yang sangat mudah mendapatkan segala sesuatu. Katakan contohnya, contoh alat peraga planet. Kita dapat bisa mencarinya dengan mudah. Anak-anak bisa mencari dengan mudah. Contoh lain, hukum Archimedes. Dulu fisika ada Pak. Dulu itu mungkin membayangkan susah sekali gitu. Sekarang ini dengan gratis, dengan mudah bisa kita dapat.
Perpustakaan apa namanya? Namanya perusahaan YouTube. Anda semua Pak. Anda ya, satu lagi kita berbicara tentang buku. Buku ini sekarang kita coba cari buku apa yang paling lengkap di dunia. Sudah ada Pak? Namanya Wikipedia. Bapak nyari bab tentang apapun ada, mau bahasa apapun ada. Jadi teknologi telah merubah perilaku, dan jangan dikira kalau teknologi dampaknya selalu negatif. Banyak orang baik di dunia ini yang men-share keahliannya, keilmuannya di tempat-tempat seperti ini. Jadi mereka, ya kalau kita lihat kadang di YouTube itu iseng aja, hanya mengajari bagaimana membuka window Microsoft dokumen, cara mengetik, bagaimana mengajarkan. Saya kalau bingung, ingin main anak-anak saya bingung, sudah bosan menggambar apa? Cari origami Pak. Ada Pak, seni melipat kertas jadi burung, jadi apa, itu ada di YouTube itu. Dipraktekkan. Jadi sekali lagi banyak orang baik di dunia ini yang mengajarkan segala pengetahuan, dan itu gratis. Mereka tidak menuntut sesuatu. Nah, ini yang membuat kita berpikir, bagaimana caranya menjadi negara nomor 7 tadi? Bagaimana caranya menjadi negara nomor 7 yang membutuhkan 113 juta tenaga produktif dengan cepat? Kita kembali berpikir, kenapa harus ada Telkom di Indonesia ini? Setelah dipikir, jawabannya adalah itu. Kita diciptakan untuk mempercepat. Jadi setelah rapat, baik rapat di tingkat Kementerian BUMN, Bapak tahu, Bapak Ibu tahu apa yang namanya MP3EI, Master Plan Percepatan. Disitulah menyebutkan bahwa sebenarnya pemerintah membutuhkan institusi yang mau mendukung mengembangkan infrastruktur supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan materi ilmu pengetahuan, materi pembelajaran tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Kan kita ingin nomor 7 di dunia. Kepingin kalahkan siapa? Pak Ganis, Jerman. Kita harus tahu pelajaran di Jerman itu seperti apa. Dan di internet ada. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jerman, cerita kurikulumnya bagaimana, ada di internet kalau kita mau mencontoh. Dan kemudian kita mengalahkan, ada. Nah, maka kembali kepada Telkom, ternyata itulah tugas yang akhirnya kita tetapkan. Oh, memang kita dibuat di Indonesia ini untuk menciptakan itu. Maka kita membuat yang namanya Indie School. Jadi Indie School adalah Indonesia Digital School, yaitu program penyediaan jaringan internet berbasis Wi-Fi bagi komunitas edukasi untuk dapat mengakses berbagai konten pendidikan. Jadi Telkom yang menyediakan. Bapak Ibu yang memiliki sekolah atau bekerja di sekolah tidak perlu mengeluarkan apapun
Semua disediakan Telkom. Jadi program IndiSchool adalah program pemasangan WiFi, jaringan internetnya semua kita pasangkan. Semua dari kita. Bagaimana nanti pemeliharaannya? Semua dari Telkom. Semua dari Telkom. Kalau ada gangguan, kontak Telkom untuk diperbaiki. Jadi kita akan menyediakan infrastrukturnya secara gratis. Infrastrukturnya secara gratis. Maksud dan tujuan saya kira mudah. Bahwa kita ingin pemerataan. Kita ingin pemerataan akses informasi yang terbayang di kita, bagaimana teman-teman kita di Nusa Tenggara Timur, adik-adik yang bersekolah di Nusa Tenggara Timur itu jangan sampai ketinggalan menerima materi. Bahkan harapannya dia bisa mendapatkan materi itu seluas-luasnya dari seluruh dunia. Itu yang kita harapkan. Yang ada di pulau terpencil, di Pulau Enggano. Bapak tahu Pulau Sebatik di mana Bapak? Tahu Pulau Sebatik? Kalau tahu kasih hadiah Pak. Ada hadiahnya Pak. Sebatik itu di ujung paling utara. Itu satu pulau dibagi dua. Satunya separuh atas punya Malaysia, separuh bawah punya Indonesia. Dan itu ada kesenjangan antara sekolah di pihak Malaysia dan sekolah Indonesia. Itulah tugas kita, Pak. Kita menyadari itulah tugas kita. Tugas Telkom untuk membangun. Mereka harus bisa menikmati sesuatu yang sama dengan yang di Jakarta. Bisa mengakses informasi yang sama, bisa belajar dari guru yang sama. Kemarin kita waktu Modern IndiSchool mendemokan bagaimana sekolah yang sudah punya IndiSchool bisa mengundang guru tanpa harus repot-repot menghadirkan guru itu. Kemarin kita undang guru fotografi Pak Darwis Triadi, seorang profesional. Dia bisa serta-merta kita undang datang ke satu, seperti tadi Bapak. Kita sudah bisa Pak lakukan seperti itu. Serta-merta kita undang untuk mengajar di satu kelas. Kita tinggal perlu komputer, proyektor, selesai. Karena si guru bisa mengajar dari lokasinya dengan komputer yang dia miliki. Dan itu nggak hanya di Indonesia. Kalau pilih guru dari luar, saya rasa memungkinkan. Nah, yang kita bayangkan itu Pak, bagaimana membuat adik-adik kita itu memiliki sumber pembelajaran yang tidak terbatas, sehingga mereka segera muncul sebagai jawara di global yang membawa Indonesia menjadi nomor 7. Kalau saya nomor 6 berapa? Gitu. Oke, tahun ini kita coba selesaikan, kita usahakan totalnya itu 100.000 Pak. Kalau dari tabelnya Pak Ganis, jumlah perguruan tinggi di Indonesia, sekolah SMA 18 tadi Pak, saya lihat ya, 18.000. Berarti semua SMA dipasang. Ya. SMP 40.000 tambah 18 masih 58, masih belum 100.000. Berarti semua SMP terpasang. Dan kemudian SD. Berarti sampai SD sudah bisa kita coba upayakan terpasang tahun ini Pak, sampai dengan akhir tahun ini. Tanpa sekolah harus mengeluarkan biaya untuk pemasangan, biaya untuk pemeliharaan maupun biaya untuk penggantian kalau ada kerusakan. Kita hanya titip dijaga saja alatnya. Ini gambaran progres waktu itu kita bersama Intel juga. Kita kick off di SMA 8 Jakarta Bukit Duri. Waktu itu ya itu kita barengan sama Intel.
3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu kita telah menyelesaikan 3.000 sekolah. Sekolah ke 3.000 itu kebetulan di SMK Insan Global. Bapak tahu di Cengkareng, pojokan ke Hawa Buaya, masuknya juga jalannya nggak ada aspalnya. Tapi memang kita pasang sekolah ke 3.000. Kemarin 3 hari yang lalu di Medan, Pak Tifatul menyerahkan sertifikat sekolah ke 5.000. Pak Tifatul sendiri di USU kemarin dalam acara sekaligus penyelesaian sekolah ke 5.000. Nah, Pak Muhammad Nuh di Banyuwangi mencoba. Nah, itu yang di atas kita sebutnya Indisbul merah putih. Kenapa merah putih? Karena hanya perusahaan milik Indonesia lah yang mau bekerja seperti itu. Sebatik itu, kalau dari Jakarta, Balikpapan, Tarakan itu 3 jam, 4 jam penerbangan. Dari Tarakan naik speedboat 3 jam sampai Pulau Sebatik. Jadi 6 jam kalau menyangkut di sana. Itu pun tidak bisa setiap hari kita datang serta-merta karena mungkin ombaknya kadang-kadang. Jadi ketika kita membawa perangkat ke sana termasuk parabola dan lain sebagainya, kita memerlukan 1 minggu. Barangnya dulu diantar, nanti petugasnya baru. Nah, seperti itu. Kita bangun solar cell di sana karena sebagian masih listriknya kurang. Jadi untuk menghidupi perangkat kita menggunakan solar cell. Hanya perusahaan milik Indonesia yang mau seperti ini. Dan hanya itu yang. Tapi niatan kita cuma satu, Pak. Jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah punya masalah dengan konten pembelajaran. Mereka semangat, Pak, kalau mau belajar dan lain sebagainya, semangat sekali. Kita harus fasilitasi mereka untuk mewujudkan 2035 menjadi negara nomor 7 dan kita masuk G8. Coba Bapak bayangkan 2035 adik-adik kita dari seluruh Indonesia sudah memiliki standar pendidikan kelas dunia yang bisa diperoleh dari sumber pengetahuan di seluruh dunia menggunakan internet. Dengan internet bisa koordinasi guru-guru. Bukan tidak mungkin nanti biasa guru SMA di Jakarta mengajar SMA di Mentawai. Sudah sangat mudah kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan chatting, Skype. Bukan tidak mungkin kita memanfaatkan itu dengan internet. Jadi bayangkan, mohon doanya kita bisa menyelesaikan 100.000 sekolah demi Indonesia. Itu yang kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah punya programnya. Untuk akses, kita memang berniat membangun 1 juta wifi. Jadi kalau tadi 100 sekolah, itu hanya sebagian. Di samping sekolah, kita akan membangun di semua public area, di taman-taman untuk industri kreatif, di pusat-pusat sentra bisnis untuk para UKM. Kita bangun semua. Kita percaya pada saatnya nanti bahwa terbukti memang strategi ini benar. Karena apa? Contoh, Telkom pernah mengalami hal seperti ini sekitar 16-17 tahun lalu. Ketika kita memutuskan untuk berinvestasi di yang disebut
GSM atau seluler. Waktu itu sama, kita berpikir mungkin gak sih ada orang menggunakan seluler, harga handphone yang mahal. Tapi baru sekarang kita menyatakan bahwa ternyata keputusan kita 17 tahun lalu adalah tepat. Dan terbukti sekarang penetrasi seluler kita sudah 106% dari jumlah penduduk. Itu lebih banyak handphone daripada penduduk Indonesia. Mari mari kita yakinkan kepada diri kita, kalau kita insan di Telkom, pegawai Telkom, kita sudah ingin meyakini dan sangat berusaha memahami bahwa tahun 2025, kalau tidak dari sekarang kita membangun broadband ini, 15 juta rumah kita akan buat broadband, 1 juta lokasi wifi kita sebar di seluruh Indonesia. Tanpa itu Indonesia nggak bisa bersaing dengan negara maju. Tapi kita yakini sekarang bahwa kalaupun sekarang kita harus keluar investasi, kita yakin ini investasi yang besar demi masa depan Indonesia di masa yang akan datang, bahwa nantinya semua akan membutuhkan apa yang disebut broadband, bisa mengakses segala informasi. Jadi kita udah kalau di Telkom kita pilih bahwa keputusan kita untuk membangun 1 juta akses point ini adalah keputusan yang besar demi kemajuan Indonesia. Oke, ini tadi gambarnya. Terakhir, setelah terpasang, bapak-bapak ibu-ibu akan mendapatkan wifi dengan nama yang muncul, itu adalah InSchool@wifi.id. Nah, @wifi.id kita pasangkan on terus di seluruh sekolah di Indonesia. Aksesnya kita permudah, bisa mendapatkan akses dengan cara melalui SMS. Kita sedang mengembangkan berbagai cara untuk semakin mempermudah, dan kita buat aksesnya ada yang paket free untuk 30 menit. Kalaupun ingin lebih panjang dari 30 menit, harganya kita buat sangat terjangkau, sangat terjangkau. 1 hari Rp1.000. 1 hari Rp1.000. Berarti 1 jam 40 perak. 40 perak. Silakan dicari warnet yang lebih murah dari 40 perak. Dan kita berharap sekolah akan menjadi warnet terbesar buat anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak ingin belajar, biarkan mereka di sekolah untuk cari materi belajar dari internet. Ini tidak harus semua anak buka. 1 anak saja beli dipakai rame-rame, tidak masalah. Buat Telkom tidak masalah. Ini adalah satu investasi untuk masa depan kita. Kalau ingin lebih murah lagi, bisa beli yang lebih panjang, 1 bulan 20.000. Ini lebih murah lagi, per jam cuma 35 perak. Ingin lebih murah lagi, beli 1 semester. Iya. Jadi kira-kira itu bagaimana Telkom ingin membuat sangat terjangkau. Kira-kira kalau Rp1.000 per hari,
kita ingin membuat harga yang sangat terjangkau. Dan ini harus semua Pak. Satu kelompok belajar 5 orang cukup satu. Silakan satu hari download 10 film di YouTube yang berisi materi pembelajaran juga tidak masalah. Dibagi-bagi sama temannya juga masalah. Yang penting itu buat kami yang penting itu. Karena tidak ada lagi yang bisa membantu Indonesia maju selain anak-anak kita, benar nggak? Nggak ada Pak. Semua investor dari luar selalu berpikir bisnis. Oh di sana nggak ada, nggak bisa balik modal. Jadi ini kita rasakan, pilih-pilih kita rasakan ketika kita belum memutuskan investasi GSM. Sekarang Pak, kita saatnya berinvestasi di broadband untuk anak cucu kita. Kalau ada yang belum, tinggal hubungi Telkom atau call ke 500 250, mintakan itu program IDISchool namanya, Indonesia Digital School, daftarkan sekolahnya, minta kontak personnya, minta informasi yang cukup jelas. Karena di sini tidak ada biaya yang harus dibayar oleh sekolah. Semua investasi ditanggung oleh Telkom karena itu keputusan Telkom demi kemajuan bangsa ini. Baik, dan yang terakhir, mari kita tancapkan bendera Indonesia di seluruh penjuru dunia nantinya. Kita jadi